Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman, pertama-tama kita selayaknya panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha terpuji, teman-teman. Kemudian juga salawat berserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan makhluk yang satu-satunya makhluk bahkan teman-teman yang pantas untuk dipuji. Kemudian teman-teman, seperti biasa nih aku kembali lagi untuk bercerita buat kalian, dan di video kali ini aku akan menceritakan kisah atau sirah sahabat Nabi SAW yang bernama Zubair bin Awam, teman-teman. Dan tentu kalau teman-teman dengar nama Zubair bin Awam ini udah nggak asing lagi ya kan, karena memang beliau merupakan salah satu sahabat yang memang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga memang beliau termasuk dari golongan sahabat yang pertama-tama masuk Islam, teman-teman, atau lebih dikenal as-sabiqun al-awwalun. Terus kemudian juga teman-teman, sebelum kita berbicara banyak tentang Zubair bin Awam, aku akan memperkenalkan Zubair ini dari sudut pandang keberaniannya ya, bagaimana keberaniannya sehingga memang lahirlah sebutan atau julukan bagi dia, orang yang pertama kali menghunuskan pedangnya di jalan Allah, teman-teman. Dan selain itu juga beliau dijuluki Nabi atau disebut sama Nabi SAW sebagai hawarinya Nabi SAW, atau kalau mungkin sekarang kita bisa dibilang bodyguardnya lah gitu ya. Nah, sebelum ke sana teman-teman, kita kenalkan dulu Zubair ini siapa. Dia merupakan beliau masih punya kerabat dekat dengan Nabi SAW, karena memang beliau adalah katakanlah sepupunya Nabi SAW. Jadi ibunya Siti Sofiyah itu adalah merupakan bibinya Nabi SAW, dan juga beliau ayah beliau maksudnya bernama Awam. Beliau termasuk, ayahnya ini termasuk dulunya tentara Quraisy lah gitu ya. Dan memang dikatakan juga teman-teman, Zubair bin Awam ini masuk Islam tuh di awal-awal, bahkan bukannya di awal-awal ya, tapi semenjak usia dia masih masih muda lah gitu kan. Dikatakan ada yang mengatakan usia 12 tahun udah masuk Islam, ada juga yang mengatakan usia 15 tahun seperti itu. Nah, jadi di usia seperti itu, di usia yang masih muda, beliau udah mendampingi Nabi SAW. Dan luar biasa sekali teman-teman bagaimana kiprahnya beliau bersama Nabi ya, mendampingi Nabi sampai Nabi juga mengatakan atau memuji beliau dengan engkau ini hawariku, seperti itu. Dan teman-teman, tentang Zubair ini ya, dikatakan bahwasanya memang dia itu ditinggalkan oleh ayahnya pada saat dia masih kecil, kurang lebih mungkin sekitar 4 tahunan gitu ya. Dia udah yatim seperti itu, dan selama itu dia dididik oleh ibunya yang bernama Sofiyah, gitu kan, Sofiyah binti Abdul Muttalib. Jadi dia dibesarkan sendiri oleh ibunya, dididik demikian rupa sampai menjadi Zubair bin Awam yang kita kenal gagah berani dan juga benar-benar tulus melindungi Nabi SAW. Terus kemudian juga tentang Zubair ini teman-teman, maksudnya tentang Sofiyah, dia dikenal memang ibu yang benar-benar tegas ya dalam mendidik anak, luar biasa sekali, yang jarang sekali kita temukan bahkan di zaman sekarang. Dia luar biasa mendidik Zubair dengan, kalau misalkan ya, dengan keras, dengan tegas gitu, bahkan tegasnya itu lebih cenderung ke keras, teman-teman. Kenapa? Karena memang kalau misalkan ya Sofiyah ini sedang mendidik Zubair, misalkan memukul atau apalah gitu ya, orang-orang Arab saat itu yang melihatnya mengatakan, sungguh ini Sofiyah ini memukul anak itu kayak pukulan kebencian seperti itu, bukan pukulan ibu kepada anaknya seperti itu ya. Maka teman-teman ya sebegitunya ya, orang-orang Arab melihat Sofiyah ini begitu keras, begitu tegas seperti itu. Tapi apa coba? Kalau Sofiyah sampai mendengar atau mendengarkan ucapan mereka seperti itu, Sofiyah mengatakan, dan ini cukup masyhur teman-teman jawaban Sofiyah ini. Dia mengatakan, kalau kalian mengatakan aku memukul anakku dengan penuh kebencian, gitu kan, maka kalian sungguh telah berdusta. Kalian sungguh telah berbohong. Kenapa? Aku memukul, aku mendidik anakku agar anakku lebih kuat, agar supaya anak aku lebih berani seperti itu. Sampai apa? Sampai anakku bisa memimpin, bisa menjadi seorang pemimpin pasukan, memimpin perang,
sampai setiap perang yang dia pimpin itu tidak ada selain mendapatkan kemenangan seperti itu. Maka lihat teman-teman, Sofiyah ini mendidik Zubair, mendidik anaknya ini sedemikian rupa gitu kan. Maka nggak heran kalau memang kedepannya Zubair ini luar biasa dalam setiap peperangannya, dalam melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ia lahir dari didikan seorang ibu yang luar biasa seperti itu. Kemudian juga teman-teman, sampai ya dia itu juga di saking segitunya dia dikenal sebagai orang yang pertama menghunuskan pedangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tentu memiliki latar belakang tersendiri ya, bagaimana beliau itu sampai dijuluki seperti itu. Jadi ceritanya dulu itu di Arab itu ya udah apa namanya terdengar ya suatu kabar burung ya, kabar yang nggak benar seperti itu. Jadi kabar itu mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu sudah ditangkap gitu ya. Nabi SAW ditangkap dan hendak dibunuh. Nah, Zubair mendengar hal itu, teman-teman. Di saat yang lainnya mendengar hal itu diam saja, Zubair justru malah pergi sambil membawa pedangnya. Ini anak kecil loh, teman-teman. Masih usia yang tadi katakanlah 12 atau 15 tahun seperti itu. Dia membawa pedangnya apa namanya untuk memastikan gitu ya, Nabi SAW benar atau tidak gitu kan. Kalau misalkan Nabi ini diculik dan hendak dibunuh, maka dia pergi gitu kan. Orang-orang Arab pada saat itu melihat ini anak kecil ngapain bawa-bawa pedang seperti itu kan. Maka ya memang dikatakan teman-teman kalau dulu itu ya orang Arab melihat orang yang sudah menghunuskan pedang seperti itu, maka itu tidak lain orang tersebut akan melakukan sesuatu ya, akan ada hal yang memang diselesaikan oleh orang tersebut seperti itu. Maka orang-orang Arab melihat ini anak kecil udah seperti itu mau kemana ini ya, mau dia mau ngapain seperti itu. Dan Zubair bin Awam apa namanya berjalan menuju Darul Arqam maksudnya teman-teman. Dan itu tuh memang tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu berkumpul di sana dan ya menyebarluaskan dakwah seperti itu kan. Di sana dia pergi ke sana dan subhanallah Nabi SAW memang ada di situ baik-baik saja. Nah, Zubair melihat Nabi ada dan apa namanya Nabi yang melihat Zubair gitu kan heranan seperti itu, Nabi keluar. Nabi SAW bertanya sama Zubair bin Awam, apa yang sedang kamu lakukan? Kata Zubair, ya Rasulullah, aku kemari untuk memastikan apakah benar kabar itu. Aku mendengar bahwasanya engkau telah diculik dan tidak dibunuh, kata Zubair. Dan kata Nabi, aku baik-baik aja seperti yang kamu lihat, wahai Zubair. Lalu apa yang sedang kamu lakukan dengan ini semua? Ya Rasulullah, tadinya aku akan memukulkan pedang ini kepada orang yang telah menyakitimu, kata Zubair bin Awam. Maka subhanallah ini anak kecil udah kelihatan rasa ingin melindunginya, rasa cintanya kepada Nabi SAW dia perlihatkan ya semenjak sedari usia dia masih remaja seperti itu teman-teman, subhanallah. Maka teman-teman, Nabi SAW yang mendengarkan Zubair berkata seperti itu, Nabi langsung memeluk Zubair bin Awam gitu kan, dan seraya juga mendoakan Zubair dan juga pedangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan juga memuliakan Zubair, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan memuliakan pedang yang dipegang oleh Zubair bin Awam. Maka teman-teman, ini terbukti ya. Setiap Zubair bin Awam, ini doa Nabi seperti itu. Jadi setiap Zubair bin Awam gitu ya, memegang suatu pedang, maka di situ tidak ada ya dari semenjak Nabi SAW, bahkan Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Umar sampai Sayyidina Utsman gitu kan, tidak ada selain dia tuh memang ikut dalam peperangan gitu teman-teman. Dan memang dikatakan juga beliau ini adalah salah satu sahabat yang memang tak pernah absen ya dalam mengikuti jihad atau perang di jalan Allah ini teman-teman. Subhanallah, ini usia dari seperti itu, bayangkan. Dan juga dikatakan teman-teman, Zubair bin Awam ini dia adalah seorang yang memang hijrah ke dua tempat seperti itu kan. Dia hijrahnya itu dari Habasyah, lalu kemudian pada akhirnya memang ikut hijrah ke Madinah bersama Nabi SAW. Juga dikatakan Zubair ini teman-teman, jangan sampai apa namanya, jangan kalian pikir Zubair bin Awam ini karena memang masih kerabat dengan Nabi gitu kan, orangnya memang dari cukup berpengaruh lah, bukan budak gitu kan. Pada saat dia masuk Islam dia nggak mendapat ujian, justru
Ya bukan hanya seperti Bilal saja teman-teman, bukan hanya seperti Sumayyah atau Ammar atau Khabbab bin Arat gitu kan yang mendapatkan ujian atau siksaan dari kaum kafir Quraisy pada saat itu. Maka Zubair pun sama, ketika waktu itu ya masih kecil dia masuk Islam, dia sama mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan ya, dizalimi sama orang-orang kafir Quraisy teman-teman. Karena memang dikatakan ya ayahnya itu dulunya seorang dikatakan tentara Quraisy gitu kan. Maka saat mendengar di anaknya apa namanya masuk Islam, nah teman-teman ayahnya mungkin ya dia nggak terima gitu kan, merasa dilecehkan, merasa terhina seperti itu. Maka mereka menyiksa Zubair teman-teman. Seperti apa? Dia mendapatkan siksaan kayak tahu nggak teman-teman kalau apa namanya ikan diasapin seperti apa? Dia nggak dibakar, tapi dia dimasukkan gitu kan ke dalam satu ruangan, dikasih kayu. Kalau sekarang mungkin dikasih juga jerami, terus dibakar. Dia nggak terkena api, tapi dia bisa merasakan panas. Dan terutama yang paling parahnya itu dia ya apa namanya asapnya itu kan. Jadi nah seperti itu teman-teman siksaan beliau subhanallah. Tapi dia diam aja. Bahkan dia ketika dipaksa untuk kufur dari Muhammad gitu kan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa jawaban beliau? Sungguh demi Allah aku tidak akan pernah meninggalkan Muhammad, kata dia. Subhanallah. Usia seperti masih kecil, usia masih muda gitu, keimanannya, prinsip ketakwaan atau ketauhidannya dia luar biasa kokoh gitu teman-teman. Mudah-mudahan ya kita bisa dikasih keyakinan dengan luar biasa seperti sahabat-sahabat Nabi yang lainnya juga teman-teman. Dan kemudian juga teman-teman tentang Zubair bin Awam ini tadi dikatakan ya beliau merupakan hawarinya Nabi SAW. Jadi hawari itu teman-teman kalau sekarang gitu ya, hawari itu gimana ya, bodyguard lah. Tapi kalau bodyguard kan itu kalau kita sekarang pasti dibayar gitu kan. Tapi kalau hawari ini lebih cenderung ikhlas, lebih dasarnya itu atas dasar cinta seperti itu. Maka seorang hawari itu bisa lah mengorbankan apapun demi seseorang yang dia lindungi seperti itu. Dia dikatakan hawarinya Nabi SAW dan itu tentu memiliki latar belakang tersendiri gitu ya teman-teman. Terutama pada saat perang Badar ya. Gelar itu atau sebutan seperti itu lahir pada saat perang Badar. Jadi bahkan sampai beliau itu ya dipuji sama Sayyidina Ali. Ini kalau aku udah lihat Zubair luar biasa perangnya itu, dipuji dengan sebegitunya. Dan orang yang memuji beliau itu bukan orang sembarangan, tapi ini Sayyidina Ali yang memang juga terkenal luar biasa tangguh gitu kan. Karena memang sama-sama lah perawakan mereka itu sama-sama kayak Sayyidina Umar bin Khattab seperti itu kan. Ini orang yang memuji. Jadi orang berani memuji orang yang berani, maka itu adalah beraninya itu berarti benar-benar berani gitu kan. Bukan kayak misalkan kita atau siapapun gitu kan dianggap berani sama orang yang notabene-nya memang cupu atau apa namanya penakut ya. Itu nggak heran lagi ya kan, karena yang memujinya atau yang apa namanya ya yang memujinya gitu orang yang biasa saja. Ini Zubair bin Awam dipuji sama Sayyidina Ali radhiyallahu an sebegitunya. Kalau aku melihat Zubair bin Awam ini berperang itu sangat cepat sekali bagaikan macan. Dan kalau lihat Zubair ini meloncat itu kayak loncatannya singa kata dia. Subhanallah. Ini bukan apa-apa. Ini bayangan Sayyidina Ali mengatakan saking sebegitunya gitu ya Zubair bin Awam ini kalau dalam perang seperti itu kan. Maka subhanallah teman-teman, Zubair bin Awam gitu kan pada saat perang Badar nih. Ada seseorang yang memang luar biasa dari kalangan Quraisy. Ini orang itu dilihat sama Nabi, dia pakai baju besi gitu kan, lengkap pakaian perang. Dia lengkap pakai apa namanya? Pakai perangkat untuk berperang, helm, baju besi, segala rupa gitu kan. Pakai kuda juga. Dia juga apa namanya membawa tombak. Nabi SAW melihat orang itu luar biasa gitu kan dengan mudahnya membunuh kaum muslimin pada saat itu, dan Nabi merasa ini orang kalau dibiarin akan bahaya nih gitu kan. Nabi SAW berpikir seperti itu. Dan apa kata Nabi? Siapa di antara kalian yang berani melawan dia? Kata baginda Nabi SAW. Jadi teman-teman pada saat itu nggak ada orang yang apa namanya berani yang mengatakan aku aja gitu kan. Mereka diam. Selain Zubair bin Awam teman-teman. Aku ya Rasulullah, biarkan aku maju. Maka
ya udah silakan. Dan singkat cerita teman-teman, Zubair bin Awam langsung melesat maju gitu kan melawan orang tersebut. Sampai begitu dekat orang tersebut gitu kan. Dikatakan ada yang mengatakan orang itu terbunuhnya pada saat dia itu udah dekat, dia langsung menancapkan tombak seperti itu kepada orang tersebut hingga tewas. Ada juga yang mengatakan Sayyidina Zubair bin Awam ini mengalahkan dia dengan cara dia tuh menyerang lewat belakang seperti itu. Setelah ada di belakang dia loncat sama ke kudanya, terus dia peluk orang tersebut dengan sebegitu kuatnya gitu ya, sampai ya dia nggak bisa bernapas, sampai dia nggak bisa bergerak seperti itu dan akhirnya tewas. Subhanallah. Jadi Zubair seperti itu. Maka teman-teman, Nabi ya pada saat melihat atau apa namanya menyaksikan Zubair ini berhasil mengalahkan musuh Islam itu, Nabi SAW mengatakan, kau ini sungguh hawariku. Setiap Nabi itu memiliki hawari, maka hawariku adalah Zubair bin Awam, kata Nabi SAW. Gitu kan. Jadi dikatakan juga teman-teman tentang Zubair ini di perang Badar itu luar biasa kali perannya gitu kan. Karena memang perang Badar pada saat itu ya, bukan sebenarnya niatannya tuh bukan perang. Jadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga baginda Nabi keluar itu bukan untuk berperang, tapi untuk menjaga perbatasan gitu ya. Tapi ya qadarullah ketemu dengan pasukannya Abu Sufyan dan di situ terjadilah peperangan gitu. Jadi kebayang nggak Nabi berarti tidak memiliki persiapan ya untuk perang. Maka di situ teman-teman yang membawa kuda pada saat perang Badar itu dari kaum muslimin hanya 2 orang, gitu kan? Di antaranya adalah Zubair bin Awam dan juga Miqdad bin Amr radhiyallahu an. Maka subhanallah, Zubair ini, kamu adalah hawariku. Setiap nabi memiliki hawari dan hawariku adalah Zubair bin Awam, gitu. Kata Nabi SAW. Bukan hanya di perang Badar juga, teman-teman. Ada setelah perang Badar, perang Uhud. Ini sama juga, Nabi sampai memuji beliau. Bagaimana? Jadi di perang Uhud kita tahu ya, kaum muslimin pada saat itu berhadapan dengan pasukannya Khalid bin Walid gitu ya. Dan subhanallah di situ memang dikatakan kaum muslimin terkepung seperti itulah. Jadi pada saat itu kan Nabi memerintahkan para pasukan panah apapun yang terjadi jangan turun gitu kan, jangan turun gunung baik menang ataupun kalah gitu kan. Tapi walhasil para sahabat saat itu khilaf mungkin ya, dia sampai turun gunung karena merasa mereka itu udah menang. Maka akhirnya teman-teman di perang Badar itu kan pasukan Khalid bin Walid merasa bahwa kaum muslimin sedang lengah, balik lagi mengepung kaum muslimin gitu kan. Dan teman-teman aku bukan mau bercerita tentang perang Badar ya, tapi ini sebelum Badar, sebelum perang Badar gitu kan. Perang Zubair ini, jadi ada seorang laki-laki yang bernama Talhah bin Abi Talhah al-Abdari, teman-teman. Sebelum perang itu dia teriak-teriak, mana siapa yang berani melawanku? Ini sebelum perang, teman-teman. Mana kalian ini ada yang berani nggak melawanku? Bukankah kalian ingin mencari syahid? Sini aku siapkan syahid sama pedangku, kata dia. Dia menantang kaum muslimin. Maka Nabi pada saat itu, siapa di antara kalian yang berani melawan dia? Siapa di antara kalian yang berani melawan dia? Kata baginda Nabi SAW. Maka kembali Zubair bin Awam, aku saja ya Rasulullah. Dan singkat cerita, baginda Nabi SAW mengizinkan dan dia langsung berangkat ke orang itu. Subhanallah, tanpa kesulitan juga teman-teman. Zubair bin Awam berhasil mengalahkan Tolhah bin Abi Tolhah al-Abdari dengan mudah, teman-teman, tanpa ada kesulitan. Kembali baginda Nabi SAW memuji beliau. Sungguh engkau ini adalah hawariku, kata Nabi. Sungguh engkau ini adalah hawariku, kata Nabi SAW. Ya, luar biasa sekali. Dan juga teman-teman selain di perang Badar, gitu kan, ada juga perang di perang Khandaq. Dan kita tahu perang Khandaq juga itu perang pada saat di Nabi SAW udah di Madinah ya. Nabi melakukan pertahanan dengan membuat parit yang besar sekali, makanya juga disebut perang Khandaq gitu ya. Nah di sana teman-teman, karena memang pasukan Quraisy atau pasukan Ahzab pada saat itu gak bisa masuk ke kota Madinah karena dengan pertahanan Nabi dengan parit itu, maka di sana tuh ada orang yang berusaha lah memancing, berusaha meminta lawan kepada kaum muslimin pada saat itu. Jadi kan kalau kita misalkan dengar ya, di perang Khandaq itu selain pertarungan
Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan jagoannya Quraisy pada saat itu ya, ada namanya Abduwud. Jadi Sayyidina Ali di perang Khandaq itu pernah nih bertarung dulu dengan siapa? Abduwud gitu kan. Dan subhanallah itu juga dimenangkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dan selain itu ada nih perang atau duel ya antara Zubair dan juga orang ini namanya Nufail bin Abdullah bin Mughirah al-Mahzumi, teman-teman. Dia itu naik ke atas gunung dan teriak-teriak gitu kan, karena memang nggak bisa masuk ke kota Madinah. Dia teriak-teriak meminta lawan. Mana kalian jangan bisanya diam saja di situ gitu kan. Mana jagoan kalian, sini lawan saya gitu. Minta-minta lawan. Maka Nabi kembali, siapa di antara kalian yang berani melawan dia? Gitu ya. Siapa yang berani melawan dia, kata Nabi SAW. Dan teman-teman, pada saat itu kembali Zubair bin Awam, ya Rasulullah, biarkan aku saja. Biarkan aku saja. Di saat orang lain terdiam, dia menyanggupi. Maka dengan pakaian seadanya Zubair bin Awam ini, sedangkan kan kalau misalkan Nufail bin Abdullah ini, dia seperti biasa ya, dengan seragam perang yang komplit gitu ya, dari mulai tameng atau tombak gitu kan, terus kemudian juga pakaian besinya, helm seperti itu ya, dan juga kuda, luar biasa. Zubair dengan seadanya, bahkan sampai ya sempat ya ibunya juga khawatir ya Rasulullah, itu anakku pergi dengan keadaan seperti itu, bagaimana bisa? Jadi dikatakan juga memang musuhnya Zubair ini sama ya, perawakannya sama-sama kekar besar seperti itu. Maka kata Nabi, udah jangan khawatir. Nanti siapa yang lebih dulu naik ke atas bukit, dialah yang menang. Dan subhanallah di situ teman-teman terbukti Nufail, maksudnya Zubair bin Awam lah yang pertama kali naik ke atas bukit, dan di sana Zubair bin Awam bisa mengalahkan musuh Allah ini, teman-teman, Nufail bin Abdullah bin Mughirah al-Makhzumi. Nah di sana kembali Nabi SAW mengakui ya bahwasanya Zubair bin Awam ini adalah hawariku, teman-teman. Subhanallah, banyak teman-teman kisahnya luar biasa. Ada juga di perang Yarmuk, di perang yang lainnya juga sama seperti itu. Beliau luar biasa dalam setiap peperangan itu kan. Dan selain itu juga teman-teman dikatakan memang beliau luar biasa sekali ya dalam mendidik keluarganya. Dia bukan hanya seorang yang tangguh dalam peperangan gitu ya, dia juga luar biasa dalam mendidik anak-anaknya. Dikatakan Zubair ini adalah suami dari kakaknya Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW, yang bernama Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, teman-teman. Jadi ya semakin dekat aja gitu kan kerabatnya bersama istri Nabi. Nah Zubair bin Awam ini teman-teman mendidik anaknya tuh sampai gini ya, ada yang terkenal dari nama anaknya Zubair ini yang bernama Urwah bin Zubair, teman-teman. Salah satunya ada juga Abdullah bin Zubair dan yang lainnya, teman-teman. Urwah ini dia menceritakan ya, waktu kecil aku bermain dengan ayahku, aku memainkan luka-luka yang ada di tubuh ayahku, gitu kan kata beliau. Sampai ada satu luka nih, sekitar yang luka cukup besar ya, sekitar mungkin 5 luka atau lebih seperti itu kan. Kalau luka kecilnya tentu banyak sekali dari sekujur tubuhnya itu. Itu ada luka yang cukup besar sampai jari tanganku masuk gitu kan ke dalam luka tersebut. Terutama ada yang luka di sebelah bahu kanannya, bahu kirinya seperti itu. Dia mengaku memainkan luka-luka di ayahku sampai masuk jari tanganku ke luka ayahku, kata Ruah ini, teman-teman. Dan subhanallah Zubair ini juga kalau mendidik anak ya, dia sempat bahkan di beberapa peperangan gitu menundukkan anaknya di depan gitu kan. Jadi dia sambil bawa kuda menundukkan anaknya sambil perang seperti itu. Jadi ini praktek langsung, teman-teman, subhanallah ya. Zubair bin Awam mendidik anak menjadi seorang mujahid dengan praktek langsung gitu. Bahkan gak heran anak-anaknya juga tumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa gitu kan. Termasuk ini salah satunya yang aku ceritakan, Urwah bin Abdullah, maksudnya Urwah bin Zubair ini selain juga memang seorang mujahid, dia juga seorang yang memang selalu mengkhatamkan gitu, Al-Quranul Karim, teman-teman. Sampai nggak pernah dia tuh melewatkan khatmil Quran selain ada suatu kejadian yang memang membuat dia nggak bisa mengkhatamkan Al-Quran. Cerita sedikit tentang Urwah, teman-teman. Waktu beliau terkena katakanlah tertusuk sesuatu gitu ya di kakinya sampai membuat dia tuh sakit. Kalau sekarang bisalah dikatakan infeksi ya, sampai membengkak kakinya.
Dan juga akhirnya diputuskanlah untuk ya apa namanya kakinya itu untuk diamputasi gitu ya, untuk dipotong. Maka Urwah ini ya dengan apa namanya, ya silahkan aja gitu kan kalau mau diputus. Dia pada saat itu sama tabibnya disuruh untuk minum khamar ya, untuk membuat dia nggak sadar, tapi Urwah ini menolak. Aku nggak mau sampai ada barang haram masuk ke tubuhku, kata dia. Terus kemudian juga ya udah diolesin gitu kan. Dia tetap nggak mau, aku nggak mau tersentuh sama barang haram seperti itu. Dia tetap nggak mau. Ya udah, kalian kalau mau potong kakiku ya potong aja gitu katanya. Jadi dalam keadaan sadar dia berani, dipotonglah akhirnya, digergaji teman-teman, sampai subhanallah terputus kakinya. Dia selama digergaji itu hanya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, kata dia. Subhanallah, terputus kakinya, darah bercucuran luar biasa deras. Pada saat itu memang pada saat yang sama disiapkan juga minyak zaitun yang memang udah panas gitu ya, udah blebeb seperti itu kan. Dia udah jadi minyak zaitun itu untuk kakinya dimasukkan ke sana untuk menutup lukanya biar cepat kering seperti itu, biasanya seperti itu. Kalau enggak kan itu ditempel juga sama besi panas gitu ya. Ini ruah sama apa namanya, minyak panas ya, lukanya di biar cepat sembuh lah gitu kan kalau kita. Dia dimasukkan kakinya tuh yang penuh darah seperti itu, dimasukkan ke minyak panas. Subhanallah, dia mungkin nggak udah benar-benar di puncak rasa sakitnya, sampai akhirnya juga dia pingsan teman-teman. Dia pingsan pada saat menahan rasa sakit yang amat sangat seperti itu. Jadi saat itulah teman-teman, di saat itu saat-saat yang memang beliau nggak bisa mengkhatamkan Al-Quran. Subhanallah, ini Urwah bin Zubair, dan juga memang didikan ayahnya seperti itu. Subhanallah. Kemudian juga teman-teman tentang Zubair ya, dikatakan lagi kalau dia dalam suatu peperangan ya, dia itu luar biasa sekali, orang yang selalu menjadi apa namanya, orang pertama yang maju itu kan di dalam barisan para sahabat yang pasukan muslimin kena itu. Jadi kalau misalkan mau perang gitu kan, suka dikasih aba-aba dulu kan sebelum takbir, atau mungkin kalau sekarang misalnya 1, 2, 3 serang gitu kan. Ini Zubair bin Awam baru hitungan satu aja dia udah maju ke depan. Apa kata dia? Aku nggak mau keduluan syahid sama orang gitu kan. Subhanallah. Jadi, saking cintanya beliau sama syahid, sama mati syahid teman-teman, sampai sebegitunya. Dia selalu menjadi orang yang lebih dulu lari menerjang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan gayanya Zubair bin Awam ini kalau udah perang, subhanallah, kayak gayanya siapa? Hamzah, terus kemudian juga Ali bin Abi Thalib gitu teman-teman. Jadi apa namanya, mikarin mifarin gitu kan gayanya tuh. Mikarin mifarin ini dia itu maju gitu kan, menerjang musuh-musuh Allah sampai belakang. Udah nggak ada musuh lagi, balik lagi ke depan gitu kan. Jadi tuh seperti itu, maju ke belakang lagi, maju ke belakang lagi, supaya habis itu musuh Allah sama dia. Dan subhanallah itu gaya-gaya ya sama lah kayak Sayyidina Hamzah, kemudian juga Sayyidina Ali dan juga lainnya teman-teman. Subhanallah, dia itu seperti itu dalam peperangan. Nah teman-teman, tentang Zubair ini juga dikatakan memang akhir hidup atau akhir hayat beliau, dia mati syahid ya, karena memang udah di apa namanya, didoakan oleh Nabi SAW gitu kan, pada saat beliau dan Nabi gitu kan dengan para sahabat yang lain ada di Uhud gitu. Jadi pada saat itu Uhud bergoncang dengan hebat, dan kata Nabi, diamlah wahai Uhud, di atasmu ada As-Siddiq, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq dan juga syuhada. Dan syuhada itu termasuk juga Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali gitu kan. Dan subhanallah teman-teman, memang akhirnya juga beliau mati syahid. Syahidnya itu di perang Jamal. Jadi pada saat itu memang di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ada yang namanya perang Jamal. Nah, di situ dia lebih memilih apa namanya, menghindar gitu kan. Dia pada saat itu hendak melakukan sholat ya. Sebagai riwayat ada mengatakan seperti itu. Dia melakukan sholat dan ternyata dia diikutin sama orang kafir. Di situ dia dihabisin sama orang tersebut, dan subhanallah dia akhirnya mati syahid ya di sana. Dan teman-teman, kabar tersebut ya, kabar kematian Zubair bin Awam ini sampai kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dan apa kata Sayyidina Ali? Sungguh engkau yang membunuh anaknya Sofia ini di neraka, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an. Maka
itulah yang terjadi teman-teman. Zubair bin Awam syahid di perang Jamal sebagaimana takdirnya dikatakan untuk syahid gitu ya. Nah teman-teman, mungkin itu dia tadi tentang Zubair bin Awam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kisah ini, dan mudah-mudahan juga dari apa yang aku sampaikan bisa membuat kita lebih cinta kepada para sahabat, lebih bisa meneladani kehidupan para sahabat, termasuk juga kehidupan sahabat yang lainnya gitu ya. Dan mudah-mudahan juga ini bisa mendatangkan rasa cinta kepada para sahabat, terutama kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membanggakan beliau ya. Subhanallah. Itu dia tadi tentang Zubair, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.